Halo sinapsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang, orang malas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Diawali dengan memperlihatkan seorang agen rahasia bernama John. Beliau sendiri ditugaskan dalam satu misi menangkap seorang dalang dari pengeboman yang terjadi di kota itu. Tidak berselang lama beliau pun dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Jen, di mana mereka memiliki masalah yang sama seperti sama-sama dicurigai oleh polisi di sana, sehingga mereka saling membantu dengan pura-pura saling mengenal dan bertingkah sebagai wisatawan di kota tersebut. No. Está bien. Semenjak kejadian itu mereka pun sering melakukan pertemuan dan sampai pada akhirnya hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan dengan identitas palsu. John sendiri mengaku bekerja sebagai arsitek, sementara Jen mengaku bekerja sebagai seorang desainer di perusahaan asing. Dinner's at 7. Yep, I'll be there. Tanpa ada kecurigaan masing-masing dari mereka, John seringkali melakukan sebuah misi dengan menyamar sebagai orang biasa demi menangkap kriminal dan bandar narkoba. Sementara di tempat lain, Jen mendapat sebuah misi membunuh seorang ketua dari gangster dengan menyamar sebagai wanita penghibur. Private game. Piss off. Sebagai agen rahasia elit, tentu mereka berdua dengan mudah menyelesaikan misi yang diberikan tanpa meninggalkan sedikit jejak yang bisa saja membongkar identitas asli mereka. Demi menjaga rahasia masing-masing dari mereka, di rumah mereka tetap berperan sebagai warga sipil biasa. Mereka juga tidak sungkan menghadiri pesta biasa yang diadakan tetangganya. Pagi harinya, John menuju basement yang dipenuhi dengan berbagai macam perkakas dalam menjalankan misinya. Dengan membawa beberapa pistol dan granat, beliau pun menuju kantor tanpa diketahui istrinya. Di kantor beliau pun mendapat sebuah misi untuk menangkap seorang dengan nama The Tank yang mereka yakini orang tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan mereka. Dan menurut informasi yang berhasil mereka dapatkan, bahwa The Tank ini memiliki informasi penting dan menjadi sandera dari sekumpulan kriminal, sehingga dia akan dipindahkan ke tempat lain guna mencegah bocornya informasi tersebut. Sementara di tempat lain, Jen juga mendapat misi yang sama sepertinya, sehingga ia yang sampai di TKP lebih dulu menanam beberapa ranjau dan mempersiapkan senjata demi melancarkan aksinya. Tidak berselang lama, Jen pun kedatangan seorang misterius yang mungkin saja akan menghancurkan tugasnya, sehingga beliau pun melumpuhkan orang tersebut dengan melepas satu tembakan ke arahnya. Dan ternyata orang misterius tersebut merupakan John, di mana dengan rompi anti peluru yang digunakan berhasil menyelamatkan nyawanya, kemudian membalas aksi orang yang dianggapnya asing dengan melepas basoka yang sekaligus memicu ledakan dari ranjau tanah yang ditanam Jen sebelumnya. Dan inilah kegagalan pertama dari masing-masing mereka dalam menjalankan tugas, di mana membuat beliau bertanya-tanya tentang siapa wanita yang telah menggagalkan misinya. Sehingga dengan menggunakan komputer yang beliau temukan sebelumnya, beliau pun mencoba melacak tempat dan siapa pemilik dari komputer tersebut. Upgraded RAM module. You know, I might be able to get you a billing address. Setelah menemukan posisi dari komputer itu diproduksi, beliau pun bergegas ke alamat yang telah diberikan, dan kemudian beliau pun dikejutkan dengan keberadaan istrinya di tempat tersebut. Tapi di sisi lain, Jen pun tidak terasingkan ketika memutar ulang rekaman sebelumnya yang beliau yakini pria tersebut adalah suaminya. Tapi demi menjaga keharmonisan dalam keluarga, ia pun lebih memilih diam dan melakukan aktivitas seperti biasa. Sedangkan John yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, melakukan sebuah percobaan yang sangat mustahil bisa dilakukan oleh orang biasa, di mana beliau sengaja menjatuhkan botol di tangannya yang tentu hal tersebut membangkitkan refleks tubuh dari Jen, sehingga mereka berdua pun saling mengetahui apa profesi yang dijalankan masing-masing dari mereka.
Menjadi agen rahasia di perusahaan yang berbeda membuat Jen merasa tersaingi oleh suaminya, sehingga ia pun memutuskan pergi dengan menggunakan mobil yang ada di sana. John pun mencoba menghentikan aksi dari istrinya dengan berbagai macam cara, seperti nekat masuk ke mobil yang dikendarai istrinya dengan paksa, yang mana hal tersebut hampir saja merenggut nyawanya. Lagi-lagi wanita, anjir nggak tuh? Setelah kejadian itu, hubungan keduanya pun semakin merenggang, mengingat 6 tahun lebih dalam satu atap itu bukanlah waktu yang singkat, sehingga tekanan batin pun dirasakan keduanya karena persaingan dan tempat kerja yang berbeda. Bukan hanya itu, mereka pun kerap kali dipertemukan oleh misi dari atasan mereka, di mana hal tersebut membuat keduanya selalu gagal karena tidak satupun dari mereka mampu ketika harus dihadapkan dengan orang yang dicintainya. Lantas untuk mengatasi hal itu, mereka pun sepakat melakukan pertemuan dan membicarakan perceraian. Tapi sebelum itu, mereka melakukan dansa untuk terakhir kalinya. Selama adegan dansa itu berlangsung, mereka pun saling membuang senjata-senjata rahasia yang mereka sembunyikan, di mana hal tersebut diakhiri dengan kepergian Jen dan sebuah ledakan yang berasal dari salah satu ruangan di sana. Tak sampai situ, John juga hampir saja terbunuh karena tidak menyadari selama beliau berdansa, Jen diam-diam menyelipkan sebuah bom di sakunya. Untuk mencegah adanya korban jiwa karena pertengkaran mereka, pertarungan pun dilanjutkan di sebuah apartemen yang disewanya. Meskipun terlihat saling membunuh menggunakan beberapa senjata tajam, pertengkaran mereka hanya terlihat seperti pertengkaran rumah tangga biasa. Ya, pertengkaran mereka pun diakhiri dengan adegan ranjang yang tentu berpotensi dolar kuning. Setelah memperbaiki hubungan, mereka pun kembali mendapat teror dari beberapa pasukan dari perusahaan tempatnya bekerja, di mana teror tersebut menyebabkan kerusakan pada apartemen yang disewanya. Mereka pun mencari tahu apa motif dari teror yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja dengan meminta pendapat dari salah satu sahabatnya bernama Eddie, dan Eddie pun menjawab bahwa mereka akan terus mendapat teror selama hidupnya sebelum perusahaan mendapat apa yang mereka inginkan dari mereka. Mendengar jawaban dari Eddie, mereka pun sepakat menanyakan hal tersebut kepada orang yang dijadikan target oleh kedua perusahaan tempat masing-masing dari mereka bekerja, yaitu The Tank yang saat ini sedang ditahan di sebuah tempat dengan keamanan super ketat dengan berbagai macam sensor dan dijaga oleh pasukan khusus dari kedua perusahaan. Tapi berkat kerjasama dua agen elit, mereka pun dengan mudah membobol keamanan tersebut dan membawa The Tank kabur dari tempat itu. Selanjutnya mereka pun menanyakan informasi apa yang ia punya sampai dua perusahaan besar tempat mereka bekerja sangat menginginkan kematiannya. Dan mereka pun dikejutkan dengan suatu kebenaran yang sebenarnya. Ternyata The Tank ini adalah orang biasa yang dijadikan umpan oleh kedua perusahaan, karena di mana masing-masing perusahaan mereka mengetahui tentang kedua agen terbaik dari mereka menjalin pernikahan. Sehingga karena persaingan ketat, perusahaan pun mengadu domba keduanya dengan memberikan tugas untuk membunuh orang yang sama. Tapi belum sempat mendengar penjelasan lebih lanjut, pembicaraan mereka harus terhenti karena kedatangan beberapa pasukan elit yang dipacu oleh GPS yang terdapat pada sabuknya si Tank ini, sehingga mereka pun memutuskan mundur untuk menyusun rencana selanjutnya. Setelah mengetahui semuanya, mereka pun melakukan pembalasan dengan masuk ke kantor dan melakukan pertempuran di sana. Dengan menggunakan rompi anti peluru, mereka pun berhasil menumbangkan beberapa pasukan tanpa diketahui oleh pasukan lainnya. Sampai pada akhirnya, mereka pun harus terkepung oleh semua pasukan di gedung tersebut. Tapi berkat kepercayaan dan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil melewati statement berat tersebut dan membunuh semua tentara tanpa menyisakan satupun dari mereka. Tamat.
Jika dilihat dari sisi lain, film ini sebenarnya menggambarkan tentang betapa rapuhnya sebuah hubungan jika kalian lebih mementingkan ego masing-masing, kayak cewek yang suka ngajak putus tanpa alasan contohnya, dan betapa kuatnya sebuah hubungan jika kalian bekerja sama dan saling percaya satu sama lain. Mungkin itu saja sih yang saya tangkap dari sejauh saya menonton film ini. Maka dari itu kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!